Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat KBRI. Sekali lagi selamat berjumpa dalam podcast kali ini ya, mengenai metode pemungutan suara melalui pos. Nah, teman-teman sekalian, sahabat KBRI, bersama kita sore hari ini ada seorang narasumber. Ya, tentunya tidak asing lagi karena beliau sering sekali ya tampil di acara-acara sosialisasi PPLN khususnya ya, di beberapa kesempatan tentunya. Bersama saya ada Ibu Tita Oktavia Cahya Rahayu. Nah, beliau adalah salah satu dari 7 anggota PPLN Kuala Lumpur dalam hal ini. Nah, Bu Tita, apa kabar? Selamat sore nih. Kabarnya gimana? Selamat sore Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap sehat ya. Tetap sehat, harus tetap sehat. Dan harus kejar tetap semangat ya. Ini pemilu ini kalau kita countdown nih tinggal tidak sebulan lebih lah kira-kira ya. Jadi 40 hari lagi ya. Jadi kalau kita countdown to zero, ini tinggal sekitar 40 hari lagi. Nah, bagaimana nih persiapan yang dilakukan? Karena saya lihat ini teman-teman PPLN ya dalam waktu yang mendekat ini kan sudah sedang sibuk dengan mempersiapkan yang tadi metode pemilihan pemungutan suara melalui pos, dan sudah ada pembentukan KPPSLN ya. Dan nanti setelah itu tentunya ada persiapan untuk KSK ya, dan TPS tentunya. Ya. Sekali lagi mungkin untuk TPS ya, ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman PPLN itu akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari ya. Betul. 2024 bertempat di PWTC ya. Itu jam berapa itu nanti mulainya rencananya? Untuk mulai pendaftarannya itu rencana dimulai pukul 8 pagi. 8 pagi Betul. Ya. Oke. Jadi pukul 8 pagi mulai pendaftaran hingga pukul 6 sore begitu. Ya. Jadi maksimal pukul 6 sore sampai pendaftaran. Pendaftaran ya. Nah, itu kan metode yang dilakukan melalui TPS ya. Karena ada 3 metode itu. Betul. Kan. Pertama dilakukan melalui pos nih yang awal nih ya. Yang kedua dilakukan melalui KSK, kotak suara keliling ya. Itu dilakukan secara keliling oleh anggota KPPSLN yang bertanggung jawab untuk KSK. Betul. Ya. Nanti yang bertempatan di satu tempat yang dikumpulkan itu akan dilaksanakan tanggal 11 Februari ya. Ini untuk TPS tentunya. Untuk TPS, jadi ya, tiga metode yang ada seperti itu. Nah, betul, untuk sore kali ini Mbak Tita khusus akan menjelaskan mengenai metode pos, karena ini akan yang berjalan terlebih dahulu ya. Betul. Dengan metode yang ada. Rencananya kapan akan dimulai untuk metode pos ini, Mbak? Kalau pengerjaannya sedang berlangsung, Pak. Jadi sekarang yang sedang berlangsung adalah persiapan alamatnya, persiapan stikernya, karena kami memakai pos laju. Jadi harus di-print terlebih dahulu untuk stikernya. Kemudian setelah proses itu selesai, nanti proses penyampulan yang akan dilakukan oleh petugas KPPS. Ya, itu kan teknisnya ya. Betul, itu teknisnya. Rencananya akan dilakukan mulai besok. Kemudian untuk pengiriman itu dari PKPU menetapkan pengiriman pos dimulai dari tanggal 2 sampai dengan maksimal tanggal 11 Januari. 11 Januari. Jadi tanggal 2 hingga tanggal 11 Januari. Dan kami saat ini mengejar target untuk tanggal 11 itu. Iya. Jadi tadi kami cadangkan antara tanggal 9, 10 atau 11. Ya. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, untuk memulai acara ini mungkin Ibu Tita sekali lagi kami persilahkan untuk menjelaskan segala sesuatu ya terkait dengan pemungutan suara metode pos. Iya. Ini karena waktunya juga terus berjalan dan metode ini yang akan dilakukan pertama kali. Untuk itu saya persilahkan Mbak Tita dengan nanti akan berikan paparan ya untuk menjelaskan mengenai metode pos seperti apa. Dan nanti jangan lupa kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ini kan kita harus jelas semuanya bagaimana metodenya, pengiriman seperti apa, cara mencoblosnya seperti apa. Silahkan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya, bisa melalui nanti akan nomor teleponnya ada, dan juga nanti materi ini juga akan dapat dilihat lagi ya di
medsos KBRI ya. Nah, karena ini kan merupakan suatu kerjasama kita membantu PPLN Kuala Lumpur untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pemilu. Untuk itu kami persilakan Mbak Tita untuk memulai sosialisasi dan presentasinya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, jadi yang kita ketahui bersama sudah disosialisasikan beberapa kali. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yosi bahwa akan ada 3 metode untuk pemungutan suara PPLN Kuala Lumpur. Yang pertama ada TPS, kemudian KSK, dan yang terakhir POS. Nah, untuk POS ini berjalan lebih cepat, berlangsung lebih awal untuk waktunya, yang mana POS ini akan dimulai pengiriman antara tanggal 9, 10, atau 11 Januari ini, begitu. Jadi waktunya masih menyesuaikan antara 3 jadwal ini tadi, karena kami masih mengejar, masih berusaha untuk menyiapkan kelengkapan surat suaranya agar bisa siap untuk dikirimkan ke alamat Bapak Ibu. Begitu. Untuk KSK itu dimulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Januari. Februari. Tanggal 4 sampai dengan 10 Februari. Bulan depan. Betul, bulan depan. Kemudian untuk TPS-nya tanggal 11 Februari. Jadi kenapa POS ini dikirimkan jauh-jauh hari sebelumnya, dikirimkan 1 bulan sebelum pelaksanaan TPS. Jadi hal ini untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan yang akan terjadi di lapangan, Pak. Karena meskipun pos yang kami gunakan pos laju, yang katanya sehari 2 hari sampai, tapi pemilih ketika menerima surat suara tersebut, mereka kan membutuhkan waktu untuk mencoblosnya. Iya, betul. Begitu, bisa saja besok dikirim atau lusa baru dikirim, begitu. Jadi waktu 1 bulan tersebut sudah dihitung matang-matang oleh KPU. Jadi dirasa 1 bulan tersebut adalah waktu yang ideal untuk rentang pemungutan suara POS. Dan dirasakan cukup ya. Betul, Pak. Untuk pengiriman dan kembalinya surat suara. Betul. Kemudian kapan batas terakhir surat suara POS ini harus dikirimkan? Jadi surat suara POS ini harus kami terima, harus diterima oleh PPLN, Pak. Itu maksimal sampai dengan tanggal 15 Februari. Sebelum rekapitulasi perhitungan untuk TPS dan KSK dimulai. Jadi kalau kita lihat itu 1 hari setelah pemungutan suara di tanah air. Betul. Ya. Jadi tanggal 15-nya ya. Betul. Oke. Karena tanggal 14 itu kan perhitungan untuk KSK dan TPS. Betul. Kemudian setelah perhitungan KSK dan TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan. Nah, tepat ketika rekapitulasi perhitungan ini dimulai, surat suara itu adalah batas terakhir dari surat suara POS yang kembali yang bisa kami terima, yang bisa kami hitung, begitu. Oke, kemudian silahkan Bapak Ibu dicek DPT online. Kami mengingatkan berkali-kali kepada Bapak Ibu untuk mengecek identitasnya, dicek DPT online, dimasukkan nomor paspor. Jika nomor paspornya tidak ketemu, silahkan dicoba dimasukkan dengan nomor NIK, barangkali masih terdaftar di dalam negeri. Nah, jika dicek DPT online ini Bapak Ibu ternyata terdaftar POS, nah siap-siap nanti menerima surat suara POS di alamatnya masing-masing, begitu Pak. Jadi sudah akan terlihat di sana akan terima di mana nih, gitu ya? Apakah di TPS di mana atau di POS di mana, gitu ya? POS, betul. Oke. Nah kalau nggak ada gimana, Mbak? Kenapa Pak? Kalau belum kelihatan juga di sana bagaimana? Kalau masih tidak ada juga di cek DPT online itu, maka silahkan mendaftar, menghubungi hotline kami. Hotline kami sangat responsif. Jadi mendaftar di hotline kami untuk dimasukkan sebagai DPK. DPK. Betul. Nah ini seperti ini ya? Iya, DPK. Okay. Jadi jika tidak terdaftar di cek DPT online, tadi dicoba menggunakan paspor, tidak terdaftar. Dicoba KTP, barangkali terdaftarnya di dalam negeri, ternyata tidak ada juga. Nah itu silahkan menghubungi hotline kami untuk diproses ke dalam DPK, begitu.
Jadi masuk ke daftar pemilih khusus. Pemilih khusus yang tidak terdaftar dimanapun, tidak terdaftar di DPT seluruh dunia. Kemudian ada satu lagi nih Pak, DPTB. Jadi DPTB ini ketika didaftarkan, dicek paspornya, oh ternyata terdaftar di PPLN Kolombo misalnya. Sedangkan ketika pemungutan suara yang bersangkutan ada di Kuala Lumpur. Jadi harus mengajukan DPTB atau pindah memilih. Nah, prosesnya, mekanismenya gimana untuk pindah? Apakah dia harus mengajukan dulu ke tempat dia terdaftar, misalnya tadi di Kolombo, atau dia bisa hanya menyampaikan bahwa saya ingin pindah karena posisinya sekarang sudah di Kuala Lumpur, atau misalnya dia di Indonesia ya. Nah, dia terdaftarnya di Indonesia. Berarti sekarang udah pindah nih. Apakah dia harus ngelapor dulu yang di terdaftar DPT-nya di Indonesia, atau bisa dari Kuala Lumpur? Nah, itu improvement dari yang pemilu sebelumnya Pak. Kalau yang sebelumnya harus lapor dulu ke wilayah asalnya. Kalau yang sekarang tidak perlu lapor ke wilayah asalnya. Jadi langsung melapor kepada wilayah yang sekarang ditempati. Ini untuk memudahkan berarti ya? Betul. Jadi tidak perlu PPLN Kuala Lumpur tidak perlu berkomunikasi dengan Kolombo. Kolombo ini ada ini, ternyata yang datang, oh ya ini diambil. Nah, jalur itu diputus. Jadi pemilih langsung menghubungi PPLN Kuala Lumpur, menyampaikan di situ, di screenshot, cek DPT online-nya terdaftar di Kolombo, kemudian menyerahkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur pada saat hari pencoblosan, misalnya dibuktikan dengan visanya Pak, visanya misalnya berubah, sudah ada di Kuala Lumpur, atau kontrak kerjanya, atau dokumen pendukung apapun itu yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di Kuala Lumpur. Gitu. Jadi tapi bisa langsung kami proses. Bisa langsung proses ya? Iya. Tapi jauh juga ya Kolombo ya? Kenapa Pak? Iya. Di Indonesia apa di Kolombo? Di Kolombo misalnya. Oke, begitu Pak kira-kira. Jadi untuk proses pindah memilihnya tadi bisa menghubungi dari hotline kami langsung. Kembali hotline-nya. Ini hotline-nya kontaknya ini melalui telepon atau WA ini? WA Pak. WhatsApp ya? Melalui WhatsApp. Karena itu harus dibuktikan dengan dokumen pendukung di screenshot seperti itu. Betul. Jadi silakan dihubungi melalui hotline kami. Bisa juga dengan mengajukan pindah memilih melalui cek DPT online itu. Jadi ketika nanti dicek DPT online, di situ ada kolom pindah memilih. Namun ini prosesnya cukup panjang karena verifikasinya langsung dari KPU. Approvalnya langsung dari KPU. Jadi PPLN KL mendata dulu, baru nanti disampaikan ke KPU. Dalam jumlah tertentu nanti baru disampaikan. Nah, yang bersangkutan tahunya bahwa dia sudah masuk ke DPT-nya melalui DPTB-nya Kuala Lumpur itu dari mana? Apakah dia cek lagi dan cek online tadi atau bagaimana? Kalau langsung dicek online itu tidak langsung diupdate Pak. Tidak dapat langsung diupdate. Jadi misalnya Pak Yosi melapor, Mbak, saya mengajukan DPTB ya, saya di Kuala Lumpur. Itu nanti tim kami akan memasukkan terlebih dahulu di sistem kami. Pak Yosi, Pak Yosi sudah urutan orang ke 1000 yang mengajukan DPTB gitu. Jadi kami masukkan dulu, kami rekap dulu di sistem kami, baru setelah itu kami upload ke Sidalih, ke server yang KPU tadi. Kemudian dari mana orang itu tahu nanti bahwa saya sudah pindah ke sini? Ternyata sudah pindah. Nah, itu tadi kalau dicek melalui cek DPT online, dicek DPT online lagi itu tidak langsung terupdate. Jadi bisa saja Pak Yosi masih terdaftar di Kolombo. Tapi di sini yang dipastikan adalah nama Pak Yosi sudah masuk di dalam list kami. Oh begitu. Tapi yang bersangkutan apa nggak di reply lagi bahwa Anda sudah terdaftar nih? Ada reply nanti dari Jadi dari akan hotline ada ini ya. Konfirmasi nanti. Baik Pak Yosi, nama Anda sudah kami masukkan dalam list DPTB kami yang urutan ke 1001. Iya, gitu, 1001. Malam 1001 ini. Gitu Pak. Baik. Selanjutnya ini kita masuk ke aturan tata cara pos, karena kita spesifik ke posnya Pak ya. Jadi tadi DPT sudah, DPK sudah, DPTB sudah, kemudian sekarang kita ke hidangan utamanya, yaitu ke aturan
pemilih pos, aturan atau tata cara pemilihan pos. Oke, jadi boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, ini nanti yang akan diterima oleh pemilih pos, Pak. Jadi ketika tadi pemilih mengecek di Cek DPT online, terdaftar di pos, atau jika Bapak Ibu nanti di rumahnya, di alamatnya menerima sampul pos dalam seperti itu, nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kalau utuhnya seperti ini. Seperti ini nanti yang akan diterima oleh pemilih, Pak. Iya, seperti ini untuk satu orang atau memang bisa kolektif? Untuk satu orang. Satu orang akan menerima satu? Iya, satu orang akan menerima satu seperti ini. Jadi tidak kolektif ya? Tidak, Pak. Oke, ini bungkus nomor 1. Jadi bungkus paling luar, flyer paling luar yang akan diterima oleh pemilih. Jadi di sini nanti dia akan ada tulisannya sampul dari PPLN kepada Pak Yosi. Beserta ada alamatnya nanti di sini. Ya, saya sebagai calon pemilih nih. Betul. Ya. Kemudian di bawah sini ada nomor TPS-nya. Oh, baik. Di sini nomor TPS pos 28 Pak Yosi. Begitu, Pak. Ya. Tapi ini ada barcode ini gunanya untuk apa, Mbak? Jadi barcode ini karena QR code. layanan yang kami pakai adalah pos laju. Ya. Jadi ini untuk di-scan oleh mereka. Jadi kita bisa, PPLN dapat memantau secara real time. Berapa yang sudah dikirimkan, berapa yang tidak valid, yang return to sender, berapa yang gagal terkirim, begitu. Jadi data ini akan masuk ke pos, dari pos masuk ke sistem sehingga PPLN tahu. Betul. Oh, begitu. Oke. Jadi dapat dipantau oleh PPLN secara real time. Ya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke tata cara pencoblosannya Silakan, saja ya, Pak silakan, ya. ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan menerima amplop seperti ini tadi. Kemudian dibuka di amplopnya. Lumayan susah ternyata. Lumayan susah. Karena ini kalau sekali dibuka dia akan langsung rusak ini. Iya. Ini kan sampel aja ya, Mbak. Iya, segelnya sangat kuat ini, segel plastiknya. Oke, Bapak Ibu, tadi sampul nomor 1 ini ketika dibuka akan menerima sampul ini, nomor 2. Sampul kertas seperti ini bentuknya, kemudian dibuka di dalamnya. Di dalamnya di sini ada Mungkin sampul ketiga. nomor 3. Iya. Mungkin ini di screen-nya bisa dibesarkan mungkin. Nah, iya. Oke. Ya. Sampul nomor 3. Ini enggak kelihatan. Agak backlight sepertinya. Jadi ada satu sampul plastik ya. Betul. Satu ada sampul besar dan ada sampul ketiga. Ya. Sampul ketiga ini ada 2, yaitu sampul surat suara presiden. Boleh tolong dipegang. Baik. Untuk ditunjukkan, Bapak. Oke, surat suara calon presiden. Nah, surat dan suara presiden. Tipe saya sampai bicaranya. Surat suara calon DPR. Gitu. Jadi yang DPR ini lebih tebal, Pak. Lebih tebal ya. Betul, yang lebih tebal. Kemudian DPR lebih tebal, yang presiden karena hanya 3 calon saja, jadi dia lebih tipis. Iya. Sementara ini kan untuk DKI 2 mungkin. Betul, ya? DKI 2. Jadi calonnya lebih banyak. Iya. Ketika dibuka, nah ini surat suara. Tapi ini simulasi. Simulasi. Karena kalau kita buat surat suara yang asli harus ada Panwaslu di depan sini, Pak. Ini hanya simulasi. Betul. Ya? Surat suara simulasi. Jadi Bapak Ibu nanti membuka, kemudian silahkan dicoblos surat suaranya dan dipastikan nanti di depan sini dia sudah ditandatangani oleh Ketua PPLN. Di sini nanti sudah dicop. Jadi, sudah ada cop dari Ketua PPLN nantinya? Di sini belum ada. Pada saat diterima Pada saat diterima sudah ada. Oh iya. Kalau tidak ada gimana copnya? Kenapa, Pak? Kalau copnya tidak ada di sini? Kalau tidak copnya, ada tanda tangan Ketua PPLN? Nah, tetap bisa mencoblos. Tetap sih, bisa mencoblos. Nanti KPPS-nya akan menandatangani ketika diterima. Oke. Ini pun juga sama ya? Sama, Pak. Lipatannya harus kembali seperti itu? Betul. Atau? Lipatannya diusahakan untuk kembali seperti ini. Oke, ini tadi surat suara untuk presiden untuk dengan DPRD. DPR. Ya, untuk presiden DPR, sama?
sama. Untuk presiden juga sama. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan ada yang sudah dicop seperti ini. Itu contohnya kira-kira ya. Contoh yang sudah dicop. Nanti akan tertulis nomor TPS posnya Pak Yosi, nomor TPS pos 100 gitu. 1001 tadi. Itu ini list DPT-nya. Oh, list DPT. List DPTB-nya tadi. Oke, nomor TPS pos 100, kemudian yang sudah dicop tanda tangan Ketua PPLN. Nah, yang akan diterima oleh Bapak Ibu lagi di dalam sampul ini tadi sampul 3 sudah kita keluarkan ya Pak betul. ya. Akan ada formulir C pemberitahuan. Oke, formulir C pemberitahuan ini yang ada di slide-nya tadi. Akan menerima formulir C pemberitahuan. Jadi yang bagian atas ini adalah lembar untuk pemilih, diisi oleh pemilih. Tadi ada di slide-nya. Nah, ini lembar untuk pemilih ini diisi oleh pemilih. Diisi oleh pemilih. Ini dengan tulisan tangan ya? Betul, tulisan tangan Pak. Diisi oleh pemilih. Selanjutnya dia jadi satu dengan formulir pemberitahuan yang untuk PPLN. Jadi nanti digunting di sebelah sini Pak. Berarti nanti akan diisi itu nama pemilih, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ya. Itu salah satu dikasih tik atau dicoret nih. Itu di tik saja. Di tik saja ya. Oke. Di bawahnya itu ada nomor urut DPTLN. Nah, nomor urutnya dari mana nih, Mbak? Nomor urutnya itu dari sininya nanti Pak. Nomor urut DPTLN itu dikosongkan saja ya, nomor urut tidak masalah. Nomor urut DPTLN ya. Oke. Kemudian jenis disabilitas, kota, negara, sudah. Selanjutnya jenis disabilitas maksudnya apa ini? Disabilitas maksudnya mungkin ada kondisi disabel tertentu. Oh, jadi sebutkan. Ya, bagi yang memang ada disabilitas. Iya, baik. Kota dan negara. Ya. Setelah itu ditandatangani. Iya, betul. Yang menerima perlu membubuhkan nama nggak di bawah tanda tangan? Perlu Pak. Oh, baik. Perlu dibubuhkan nama kemudian tanda tangan. Tanggalnya perlu disebut nggak? Misalnya Kuala Lumpur ini kan kosong nih, Betul. Februari gitu. Ini perlu disebut juga Pak. Tanggalnya. Tanggal berapa ini diterima oleh pemilih. Begitu. Lembar ini nanti yang akan dipotong dan dikirimkan kepada PPLN. Jadi nanti akan dimasukkan ke sampul pengembalian. Oke, selanjutnya ada juga yang ini sampul pengembalian untuk dikembalikan nanti. Kemudian yang terakhir sampul nomor 5. Kalau ini tadi sampul nomor 4, sampul pengembalian. Yang terakhir sampul nomor 5, plastiknya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengirimkan ke kami? Jadi yang pertama, surat suara yang sudah dicoblos tadi untuk Presiden dan DPR, masing-masing yang sudah dicoblos ini tadi Pak, dimasukkan lagi ke dalam amplopnya masing-masing. Masing-masing. Oh, betul. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop pengembalian nomor 4. Tenang saja Bapak Ibu, prosedurnya sudah kami jelaskan dengan sangat lengkap di balik formulir C6 tadi. Jadi di balik formulir C6 ini ada posternya Pak. Oke. Ada poster tata cara pencoblosan. Nah, di sini sudah sangat jelas penjelasannya. Tapi dengan sosialisasi ini kita harapkan tambah jelas lagi tentunya. Betul, karena harus itu. Ya, ini kan bisa dilihat berulang-ulang ya. Jadi betul. Mbak Tita mungkin sebagai anggota PPLN bisa menjabarkan yang lebih rinci. Betul. Jadi yang tadi sudah sampaikan apa yang harus ditulis, namanya, jenis kelamin, ada kota, ada negara, itu kan harus dan tanda tangan ya. Dan ini kan di formulir C6 tadi ya. Oke. Ini formulir C6 ini wajib harus diisi dan dikembalikan lagi atau bagaimana Pak? Kalau ini lupa untuk diisi oleh si calon pemilih atau pemilih nantinya, apakah ini tetap sah nantinya? Oke. Jadi ini memang wajib, memang harus dikembalikan untuk mempermudah pekerjaan KPPS Pos juga nantinya dalam mengidentifikasi surat suara yang kembali. Namun
bila tidak mengirimkan formulir C pemberitahuan, tentu tetap sah, Pak. Oh, baik. Tetap kami akomodir, dan itu kami masukkan di dalam kotak kejadian khusus. Jadi ada kotak khusus nanti yang berisi paket surat suara yang dia tidak ada identitasnya. Oh, baik. Ya. Begitu. Identitasnya tadi juga bisa diketahui dari sampul pengembalian. Jadi ada kode DPID yang unik dari masing-masing pemilih. Nanti itu juga bisa digunakan sebagai alternatif pengganti formulir C6. Oke. Tapi Ya. seandainya tidak mengirimkan kedua-duanya, yang dua ini tidak ada, maka nanti tetap akan diterima, tetap akan sah, dan dimasukkan ke dalam kotak kejadian khusus, Ya. dicatat di dalam formulir kejadian khusus, begitu. Tentunya ini kan nanti kan ada proses penghitungan suara ya. Betul, Sah dan tidak sahnya akan ditentukan nanti betul. pada saat penghitungan suara. Betul. Tetapi diupayakan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, agar syarat-syarat ya yang disampaikan oleh Ibu Tita tadi untuk dipenuhi ya. Dari mulai formulir C6 itu diisi, apa yang harus diisi, tata cara pencoblosan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ya, kan ada dua tuh. Kembali lagi untuk DPLN ya. Pemilihan di luar negeri itu hanya ada dua. Ya, pertama untuk presiden, kedua untuk DPR. Karena kita DPL masuk 2. ke dalam dapil untuk DKI 2. Betul. Ya. Nah, setelah itu juga harus dimasukkan kembali ya. Betul. Sesuai tadi jelaskan, ini ada dua nih. Yang legislatif DPR masukkan ke sampul legislatif, dan untuk calon presiden masukkan ke sampul calon presiden. Ini Ya. untuk menjamin kerahasiaannya juga nanti. Oh, baik. Jadi KPPS Pos nanti ketika menerima dalam bentuk seperti ini, mereka tidak akan membuka isinya. Oh, baik. Jadi langsung dimasukkan ke kotak suara. Iya. DPR langsung masuk kotak suara DPR, presiden langsung ke presiden, begitu. Jadi harus minta tolong sekali untuk diusahakan dimasukkan ke dalam sampulnya masing-masing Bapak Ibu untuk menjamin kerahasiaan bukan kerahasiaan data, kerahasiaan surat suara yang telah dicoblos oleh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi jangan sampai tertukar ya. Iya. Dilihat lagi tadi mana ini. Oh, Betul. surat suaranya presiden masuk ke sampul presiden. Surat suara untuk calon DPR masuk ke sampul calon DPR. Jadi Betul. diupayakan dilihat lagi sebelum dimasukkan ke sampul. Sampulnya. Karena ya, nanti amplopnya. kasihan KPPS Posnya ketika perhitungan. Iya. Ketika nanti mereka membuka kotak DPR, loh ternyata masih ada presiden yang di sini ketukar gitu. Kasihan nanti. Iya. Mari kita ringankan pekerjaan kawan-kawan kita di Baik. KPPS Pos. Nah, satu hal lagi Mbak, ini cuma sederhana. Iya Pak. Mungkin ada yang bertanya, Mbak ini nanti perlu dilem nggak ininya sampulnya? Oke. Tidak perlu dilem untuk sampulnya Pak. Tidak perlu ya? Tidak perlu karena nanti sudah akan disegel di plastik yang ini. Jadi ini dimasukkan saja, tidak perlu dilem. Masukkan ke sampul Ke amplop pengembalian. amplop pengembalian. Oke, dimasukkan ke amplop pengembalian. Setelah itu formulir C6 tadi dirobek dulu, dipotong yang bagian bawah yang untuk PPLN. Di sini ada tulisan gunting di sini. Kemudian yang bagian bawah lembar untuk PPLN. Nah, ini nanti digunting tapi yang rapi Pak. Nah, ini kebetulan sudah dilipat Jadi mudah sesuai untuk dengan garisnya. Iya. Jadi ini dimasukkan ke dalam sampul pengembalian. Nah, selesai seperti ini. Jangan lupa agar ini bisa di-tracking oleh pos. Jadi dimasukkan ke dalam flyer plastik ini, sampul nomor 5. Jadi dimasukkan. Nah, ini ada triknya juga ini Pak untuk menyegel. Jadi Bapak Ibu di sini sudah disediakan plastiknya, sudah disediakan lemnya, tinggal ditarik saja plastiknya. Kemudian dilipatnya sedikit saja. Jangan banyak seperti ini, tapi sedikit saja dilipat sesuai dengan garisnya ini yang hitam.
Nah, dia sudah tersegel ini Pak. Jadi, dia akan susah dibuka. Oh baik, untuk menjaga kerahasiaan ya. Betul. Kalau dipaksa dibuka, bisanya dijebol seperti yang sampul yang nomor 1 ini. Nah, ini ada pertanyaan menarik mungkin nanti ya, saya melihat mengantisipasi. Bagaimana misalnya nanti si calon pemilih itu menerima posnya sudah dalam keadaan terbuka atau agak robek sedikit. Nah, itu akan bisa diminta dikembalikan atau bagaimana metodenya, atau dilaporkan dulu ke hotline, waduh saya terimanya dari pos nih udah robek nih gitu. Ini bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu? Oke, mungkin kalau robek seperti ini mungkin tidak ada kali apa ya. Kalau yang robeknya sampai seperti ini ya. Kalau yang robeknya sampai seperti ini pasti akan teridentifikasi terlebih dahulu oleh kurir posnya. Oh baik. Jadi ketika dibawa kurir pos misalnya dia sudah lowong seperti ini, akan dipisahkan dulu oleh mereka. Dipisahkan dulu oleh mereka, entah itu akan diganti flyer, diganti plastik oleh mereka, tapi yang stikernya ini tetap. Begitu. Jadi kami rasa kemungkinannya mungkin akan ada sobek-sobek sedikit, minor saja karena ini plastik ditumpuk banyak per 500, jadi pasti akan ada robek-robek sedikit gitu. Tapi itu tidak masalah karena tadi di dalamnya kan sudah banyak bungkus-bungkusnya. Tadi ada bungkus yang ini juga, yang nomor 1 untuk melindungi surat suaranya juga, begitu. Baik. Jadi selama surat suara itu masih aman, jadi masih bisa diterima. Begitu Pak. Ya, cukup jelas. Nah, setelah ini dibungkus dengan rapi dengan bungkus pos seperti ini nanti petugas posnya akan mengambil atau calon pemilih harus mendatangi pos laju? Oke. Selanjutnya setelah calon pemilih ini mencoblos, kemudian dikemas rapi seperti ini sesuai dengan prosedur, pemilih nanti dapat mengembalikan melalui kantor pos terdekat. Jadi dikembalikan saja, tidak perlu bayar karena sudah kami tempel barcode, kemudian sudah sepaket semuanya, pengiriman dengan pengantaran dengan pengiriman kembali. Jadi calon pemilih tidak perlu membayar sepeser pun, cukup membawa ini saja diberikan kepada kantor pos terdekat atau diletakkan di peti-peti surat. Di peti-peti surat nanti akan dikutip oleh kurir-kurir posnya, begitu Pak. Jadi seperti kayak box-box untuk tempat surat itu? Betul, box-box merah. Atau bisa juga pemilih langsung membawa ke KBRI. Bisa juga? Bisa juga, langsung diberikan kepada PPLN. Jadi metodenya itu tadi ada 2, dengan diserahkan ke pos atau instrumen-instrumen pos tadi seperti peti surat itu, atau cara yang kedua diserahkan langsung kepada PPLN di KBRI. Jadi nanti akan ada petugas dari PPLN yang akan khusus menerima untuk pos ini sepertinya untuk mengantisipasi ya. Betul. Nanti akan dibantu oleh KPPS pos juga. Oke. Jadi akan ada, ini kan tidak semua mungkin ya tugas PPLN itu untuk karena perlu dibantu dengan tugas dari KPPS untuk menerima ini. Betul. Oh baik. Jadi prosesnya akan selesai pada saat sudah dikembalikan. Iya. Sudah selesai, pemilih sudah. Selanjutnya tugas KPPS pos untuk memproses surat suara ini. Iya. Begitu. Di himbauan juga diupayakan Bapak Ibu untuk mengirim dengan flyer. Tapi kami sudah berdiskusi dengan pihak pos, jadi mungkin akan ada beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan itu worst case ya Pak ya, kemungkinan terburuk mungkin pemilih kita lupa untuk menyampuli dengan sampul yang terakhir ini. Sampul plastiknya. Betul. Itu bisa saja, kondisi seperti itu bisa saja. Nah itu nggak apa-apa, itu dikirimkan saja kepada posanya. Jadi meskipun tidak ada stikernya, tidak ada flyernya ini, nanti pihak pos tetap akan menerima. Karena prinsipnya PPLN, prinsipnya KPU adalah tetap mengakomodir suara
Begitu. Jadi tetap mengakomodir hak pilih Bapak Ibu. Jadi seandainya lupa atau misalnya rusak flyernya, jadi tidak bisa dikirimkan dengan flyer, bisa dikirimkan dengan amplopnya. Oke. Jadi tapi tetap ya diharapkan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat KBRI, supaya metode dan prosedur seperti ini tetap diupayakan sesuai dengan prosedur yang disampaikan tadi. Ya, sebisa mungkin ya komplit nih sampai masuk ke tahap proses ke sampul ini. Ya. Jadi proses akhirnya adalah sampai di sini untuk memudahkan juga mungkin ya untuk teman-teman dari PPLN dan KPPSLN POS khususnya ya. Meskipun dari pihak POS juga sudah memaklumi apabila ada terlupa untuk memasukkan ke amplop terakhir. Ya, tapi kalau sebisa mungkin ya kita upayakanlah sampai pada proses amplop plastik yang sudah disediakan oleh pos laju udah seperti ini ya. Oke. Baik. Ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Mungkin jika terlupa, jika dikirimkan kepada pos amplop ini atau amplop yang pengembalian diberikan kepada pos, nanti pos akan bertanya mana sampul plastiknya gitu. Jadi akan diingatkan juga oleh petugas posnya juga nanti, Pak. Ya, pada saat yang bersangkutan mengembalikan ke kantor pos. Betul. Atau pada saat yang repot kalau dimasukkan ke dalam peti-peti. Pos itu kan nggak ketahuan tuh. Betul. Karena kita hanya masukkan ke istilahnya box ya atau tempat pos yang kita masukkan tanpa ada petugas di situ ya. Betul. Atau kalau pun dibawa ke KBRI ya tentunya ya gimana itu bisa dua ini pakai pos ini atau hal seperti ini. Tapi masalahnya yang amplop seperti ini tidak dilem. Oke. Iya, karena kalau yang ini kan kita udah segel nih. Disegel, betul. Nah, betul. Nah, kalau yang ini kan berarti pada saat pengirimannya dilem apa enggak nih? Kalau yang di sampul pengembalian tadi dilem, Pak. Dilem. Sampul pengembaliannya tadi dilem. Jadi di sini ada bagian yang bisa dilem, dibasahi saja yang di sini nanti bisa dilem. Ya. Jadi 2 kali disegel. Betul. 2 kali disegel untuk sampul yang paling luarnya. Untuk sampul paling luar. Betul. Baik. Ya. Nah, dari proses yang tadi itu ada lagi yang ingin perlu diketahui oleh teman-teman dari masyarakat Indonesia untuk calon pemilih melalui pos. Mungkin bisa ditayangkan lagi. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana cara kita untuk mencoblos agar surat suaranya itu sah. Agar kita mencoblos dengan benar dan sah. Nah, ada beberapa cara untuk mencoblos. Di sini misalnya yang bagian ini sah atau tidak. Jadi mencoblosnya bisa di nomor urut atau di partainya. Ini untuk presiden dengan calon presiden. Jadi kalau dia dicoblos di dalam kotak seperti ini, hanya satu kotak saja, dia sah, jadi boleh. Begitu. Kemudian selanjutnya jika dia dicoblos di pinggir, dia juga sah, karena di pinggirnya ini dia masih di pinggir satu kotak itu. Jadi selama untuk presiden ini, selama dia dicoblos di area manapun di kotak itu, selama dia masih dalam satu kotak, itu dianggap sah. Oke, kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, di sini dicoblos 2, ini tidak sah. Begitu. Selanjutnya yang paling tricky ini untuk surat suara DPR, Pak. Tadi kalau presiden itu jelas. Yang penting dicoblos di satu kotak itu. Mau satu kotak itu dicoblos beberapa kali pun itu sah untuk calon yang sepanjang di dalam kotak itu. Betul. Misalnya dalam satu kotak tadi presiden dicoblos 3 atau 4 kali. Iya. Tetap sah. Tetap sah. Oke. Begitu. Asal di dalam kotaknya. kolom dari calon presiden dan wakil presiden yang dituju. Betul. Oh, baik. Nah, kalau surat suara calon DPR. Kalau surat suara calon DPR itu pemilih dapat mencoblos di partainya atau di orangnya atau kedua-duanya. Begitu. Jadi kalau dicoblos di partainya,
berarti sah untuk partai. Begitu. Misalnya, aduh saya nggak tahu nih orang-orangnya dari 1 sampai 10 ini, tapi saya sukanya partai tomat. Saya mau nyoblos partai tomat. Nah, itu boleh. Itu sah untuk partainya. Nah, ini seperti ini. Oke, yang kasus ini kan ada 3 ini. Betul. Ini bagaimana? Sah Jadi, atau tidak sah nih? Tetap sah, Pak. Oh, baik. Jadi kalau 3 seperti ini, sepertinya tadi ada slide yang terlewat di sebelumnya. Oke. Oh, ini tadi sah untuk partai. Baik, bisa dilanjut. Ini sah untuk? Nah, kalau ini dicoblos di partainya dan dicoblos di nama orangnya, tapi ada 2 yang dicoblos. Berarti kalau seperti ini KPPS nanti tidak bisa menentukan suara tersebut untuk salah satu calon. Iya. Tadi yang nomor 6 dan nomor 8 itu KPPS tidak bisa. Jadinya surat suara yang seperti ini sah untuk partai. Begitu. Ya, Suaranya karena masuk ada ke 2 partai. calon yang dicoblos nih. Betul, Ya, Pak. tidak salah satu, ya. Betul. Jadi akan suaranya masuk ke partai. Baik. Yang lain lagi ini? Oke, yang lain lagi ini dicoblos kedua-duanya nomor 6 dengan nomor 8 tapi nama semua. Iya. Ini juga sah. Baik. Sah untuk partai juga. Iya. Begitu. Nah, kalau yang ini dicoblos nomor urut, logo partai dan nama partainya, ini juga sah untuk partai. Jadi bisa nomor urut, bisa lambang, bisa nama partai. Betul, Pak. Ya. Atau 3-tiganya. Iya. Iya. Nah, kemudian kalau di luar namanya seperti itu, selama dia masih di dalam kotak partainya, berarti dia sah untuk partai. Baik. Oke. Selanjutnya, nah kalau ini sudah jelas sah untuk partai karena masih di dalam kotak. Nah, kalau yang ini karena ini mencoblosnya di sela-sela ini, Pak. Sepertinya ini mau mencoblos nomor 5. Tapi salah mencoblos jadinya di tengah-tengah. Nah, ini suaranya masuk ke partai juga, Tetap Bapak partai. Ibu. Betul. Iya. Nah, kalau ini dicoblosnya nomor 7 yang kosong, yang nggak ada orangnya, ini juga sah untuk partai. Partai, ya. Parpol ya. Betul. Yang kasus ini sama juga sah untuk partai. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, dari tadi kita bicara sah untuk partai semua. Iya. Sekarang kapan sahnya untuk calon? Dari tadi partai semua yang iya, dapat variabelnya suara, Pak. banyak variabelnya, tapi ya ke partai terus nih. Betul, dari tadi partai terus. Jadi calonnya kapan ini dapat Betul. suara? Jadi untuk calon berarti bagaimana ini, Mbak? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi suara sah untuk calon, Bapak Ibu, jika kita coblos 1 di nama calonnya, di nomor urut calon atau di nama calon. Contoh yang gambar ini benar atau enggak nih jawaban saya nih? Harusnya benar ini. Ya, harusnya benar ya, Harusnya karena dia dicoblos di salah calonnya. satu. Betul. Ya, di kolom nomor 2. 2. Untuk calon anggota dewan. Ini berarti masuk ke calonnya. Calon nomor 2 Partai Tomat. Iya. Nah, ini variabel berikutnya. Nah, variabel berikutnya yang ini, dia dicoblos di nomor 5 dan dicoblos di partainya. Kalau seperti ini, dia menurut Bapak kira-kira dia masuk di yang mana? Kalau sah untuk calon atau sah untuk parpol? Kalau saya lihat ini aja, kerpeannya kelihatan situ. Oh iya, udah kelihatan. Sah untuk calon. Kecepatan tadi, Pak. Udah kelihatan. Jadi ya ini logikanya mungkin ya, karena ini jelas dicoblos di nomor 5 calon, meskipun di partainya ada, tetapi jelas ditujukan kemana. Betul. Mungkin begitu. Betul, Mbak? Betul, Bapak. Oh, terima kasih. Jadi di sini meskipun partainya ini dicoblos, tapi yang lebih jelasnya di sini, saya mau mencoblos Partai Tomat, tapi saya mau memilih nomor 5, begitu. Jadi surat suara ini sah untuk nomor 5 Partai Tomat, begitu Pak. Baik. Ada lagi variabelnya? Oke, kalau yang ini di tepinya
tapi dicoblos di namanya yang nomor 6 di tepi, tapi dia masih berada di dalam kotak. Jadi sama dengan yang presiden tadi, ini dianggap sah untuk nomor 6. Oh, baik. Nah, kalau yang seperti ini, dia ada calon anggota dewan TMS dan calon anggota dewan yang sudah tetap. Jadi dicoblos di kedua-duanya, dia sah untuk calon yang MS, berarti sah untuk di calon yang nomor 7. Itu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ini terlalu semangat nih, terlalu cinta nih sama Iya, calon yang calonnya nomor ya. 4. Jadi dicoblos 2 kali, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini tetap dihitung sah untuk calon nomor 4. Baik. Selama masih dalam satu area kotak itu. Ini juga nih Oke, yang ini Sah. juga Pak, sah untuk calon. untuk calon nomor 3. Meskipun ada satu dicoblos di area yang bawah. kosong. Betul. Oh, Karena baik. kalau dicoblos di area yang kosong di bawah itu sama saja untuk partai juga. Jadi sama dengan di contoh yang sebelumnya tadi, dicoblos di bawah itu sama saja dengan dicoblos di partainya. Nah, tapi yang jelas ada yang dituju kan Betul, calonnya ya. yang jelas ada yang baik. dituju. Berarti ini sah untuk calonnya. Selanjutnya, saya suka partai Mentimun sama partai Kiwi. Jadi sah atau tidak sah? Nah, kalau dua seperti ini tidak sah, Bapak Ibu. Karena dua-duanya coblos. Betul. Bingung yang mana mau Dua-duanya dicoblos. diberikan suaranya nih. Betul. Nah, jadi kalau memang ingin suaranya dinyatakan sah dan memang bisa dihitung nanti dalam perhitungan suara, tentunya pilih salah satu partai. Betul. Atau memang kalau ada calon yang memang diminati untuk dicoblos, langsung pilih calon anggotanya langsung. Ya. Saya nomor 7 atau nomor 5 atau nomor 3. Ya, tinggal pilih yang mungkin ya, salah satu mungkin begitu ya. Bu, Betul. ya. Nah, baik. Oke. Nah, ini Jadi untuk penjelasan pos tadi mulai dari pengiriman, kemudian yang diterima oleh pemilih, selanjutnya proses pencoblosan, sampai tadi dijelaskan juga tata cara mencoblosnya. Nah, sampai dengan proses penyampulan kembali dalam bentuk seperti ini, kemudian sampai dengan dikirimkan kembali kepada pos, berarti proses pemungutan suara melalui pos yang dilakukan oleh pemilih sudah selesai. sudah selesai. Betul. Baik, ya. Baik, Mbak, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah, Pak. Oke, Cukup itu coba saja. kita bisa mungkin buka ya, kalau memang ada pertanyaan dari masyarakat. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Oke. Bisa ditampilkan nomor teleponnya. Mungkin ada tambahan sedikit. Oh, Pak. mungkin silakan Oke. sambil kita Oke, kita tunggu kalau ada yang masukan. Ada tambahan sedikit. Silakan. Jadi metode sekarang yang sedang berlangsung yaitu pos, tapi masih ada 2 metode lainnya yaitu KSK dengan TPS. Ya. Dan proses untuk pengajuan DPTB, pengajuan DPTB ini dalam PKPU diatur sampai dengan 7 hari sebelum hari H pencoblosan. Jadi Bapak Ibu yang tadi mengecek di Cek DPT online dan belum terdaftar, silahkan untuk dikirimkan identitasnya kepada hotline kami, atau jika memiliki data orang-orang sekitarnya mungkin Pak. Orang-orang sekitarnya, orang-orang satu kongsinya dicek, ini belum masuk Bu gitu. Ini data ini, paspor ini, nama ini belum masuk, kami tinggal di sini. Serahkan kepada PPLN. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam hal ini PPLN itu terbuka ya. Betul. Terbuka untuk masukan-masukan apabila memang dari teman-teman yang masih belum terdaftar dalam DPT. Jadi kesempatan ini masih bisa terbuka untuk diterima. Jadi bisa dikatakan mungkin begini ya, mungkin Mbak Tita ya, bahwa teman-teman yang merasa atau belum mendaftarkan sama sekali,
Ini kan sebetulnya sudah ada rentang waktu ya, rentang waktu proses pendataan ya untuk masuk DPT. Ada coklatnya segala macam. Tetapi tentunya ini kan sebarannya sangat luas dari keberadaan dari teman-teman warga masyarakat maupun warga negara Indonesia yang bertempatan di Malaysia khususnya ya. Nah, kalau memang masih ada atau masih belum terdaftar sama sekali, apabila dicek ke DPT-nya, cek online-nya itu tidak ada di DPT, tentunya bisa langsung mendaftarkan ke PPLN, ke nomor hotline yang disampaikan itu. Nanti bisa dilihat nih nomor hotline yang mana. Betul. Jadi kesempatan terus tetap terbuka ya, Mbak. Betul. Kesempatan tetap terbuka. Kami ada pojok pemilu. Iya. Di itu KBRI, di mana itu? Di bawah. Oh, baik. Di ruang pelayanan itu Pak, yang berada di bawah di KBRI. Itu kami ada pojok pemilu yang standby di situ. Bapak Ibu bisa langsung datang ke KBRI dan menyampaikan datanya. Terutama jika nanti datanya ada banyak, Mbak, saya ada orang satu kongsi, saya ada 20 orang, minta tolong untuk dicek datanya dulu gitu. Jadi kami juga melayani itu Pak. Misalnya 20 orang itu datanya dikirimkan kepada kami cek dulu. Oh ternyata 20 orang ini 10 orangnya belum masuk dalam DPT. Kami proses untuk pindah memilih. Jika mereka DPTB, jika belum terdaftar, kami proses untuk DPK, begitu Pak. Ya, jadi sekali lagi ya, bagi teman-teman warga masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, tentunya yang untuk sesuai dengan persyaratan yang ada, jangan khawatir ya. Untuk bagi mereka yang belum terdaftar itu bisa tetap mendaftarkan diri untuk masuk ke DPK ya, dengan melalui tadi 2 metode itu, 2 cara ya. Satu, datang ke pojok pemilu yang ada di KBRI. Kedua, bisa kontak ke nomor hotline ya. Betul. Nah, mungkin nomor hotline-nya bisa ditampilkan dulu. Ke nomor hotline-nya yang mana bisa dikontak nih. Nah, hotline untuk disampaikan ke nomor hotline ini apa persyaratannya, Mbak? Apakah cuma nama saja dilampirkan di WA-nya itu ya, di WhatsApp, di teksnya itu, atau juga dengan bukti-bukti? Oke, nanti akan dipandu oleh tim kami Pak, di hotline itu. Jadi misalnya Pak Yosi melapor, Bu, saya mau pindah memilih, ternyata saya di Kolombo. Nanti akan jangan dipandu. Di Kolombo. Mungkin Pak? Ini karena banyak masyarakat kita di Indonesia. Oke, di Indonesia. Indonesia. Misalnya. Betul. Iya, karena ini kan hampir semuanya juga. Iya. Ininya kan Indonesia, ada yang belum pindah, daftarnya masih DPTB belum masuk gitu kan. Mungkin lebih banyak mungkin yang Indonesia, atau mereka yang tinggal di kongsi-kongsi yang di berbagai macam pelosok belum terdaftar. Ini kan masih ada beberapa kita dengar ya. Betul. Belum, wah ini kita belum terdaftar, gimana Pak? Kok sulit sekali? Sebetulnya kesulitan itu bisa diselesaikan dengan solusi untuk masih bisa daftarkan ya Mbak. Betul, ya. Betul Pak. Cuman ini dia kesempatan ini mungkin Mbak Tita tuh bisa langsung lebih jelas apa saja misalnya ya untuk bisa didaftarkan, misalnya nama. Apakah harus mendaftarkan setiap orang, misalnya ada 20, namanya siapa saja, alamatnya di mana, misalnya itu ya. Habis itu apalagi mana bukti KTP-nya? Apa saya nggak kurang tahu nih. Jadi Mbak Tita sebagai anggota PPL mungkin bisa menjelaskan apa saja yang dibutuhkan apabila mereka ingin mendaftarkan DPT. Oke, baik Bapak. Jadi DPK DPK atau DPTB. Ya, DPTB. Begitu. Jadi bisa saja ini ada satu orang yang mendata orang-orang semuanya di kongsinya gitu ya Pak ya. Di data semuanya misalnya ada 30 data. Tapi tidak mengecek, dicek DPT online. Hanya sampling saja beberapa. Misalnya hanya 2 orang di sampling, oh 2 orang ini nggak terdaftar dalam DPT. Kemudian 30 data ini diberikan kepada PPLN. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh PPLN jika datanya banyak seperti itu ya Pak ya. Pertama adalah kami cek dulu dengan DPT kami. Nah, dicek dulu dengan DPT, misalnya yang 30 ini tadi, oh ternyata yang 15 sudah terdaftar di DPT. Yang 15 sisanya belum, Pak. Minta tolong untuk dilengkapi dokumen persyaratannya untuk pindah memilih. Apa gitu. saja itu dokumen persyaratannya? Oke.
Dokumen persyaratan untuk pindah memilih yang pertama adalah mengisi formulir pindah memilih, form A pindah memilih. Nanti itu akan disampaikan oleh tim kami melalui hotline. Kemudian yang kedua, dokumen pendukung berupa paspor atau KTP, dokumen asli, Pak. Dan lebih bagus lagi jika dikirimkan juga dengan visa, kalau ada visanya. Kalau nggak ada visanya, mungkin dengan COP terakhir di Malaysia, begitu. COP terakhir masuk Malaysia. Atau bisa juga dengan surat kerjanya, begitu. Surat kerja bahwa bekerja di Malaysia, begitu Pak. Dokumen pendukung lainnya itu yang diperlukan. Itu bisa dilakukan secara online ya? Betul. Dengan memasukkan nama, tadi yang dokumen pendukung, segala macam dimasukkan ke dalam WhatsApp itu sendiri ya, di teks ya? Betul, baik. Pak. Jadi dengan begitu mungkin solusi ya bagi teman-teman atau masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja dari PPLN Kuala Lumpur tentunya bisa terjawab di sini dengan tetap memberikan datanya, dalam pengertian untuk terdata dalam DPK atau DPTB ya, bagi wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Betul. Dan himbauan juga untuk Bapak Ibu yang akan mengirimkan data, kita lindungi bersama-sama Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pemilih. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti mengupload duluan, jadi harus dilaporkan ke hotline kami atau di DM di Instagram kami juga bisa. Semua platform kami aktifkan, Instagram, TikTok, Facebook, hotline, semuanya itu kami aktifkan. Jadi prosedurnya DM atau japri atau message pribadi langsung ke kami, langsung ke hotline-nya itu. Jangan sampai misalnya diupload, Pak, diupload di Instagram atau diupload dimanapun, di situ di tag, di mention PPLN KL. Mungkin ada juga yang prosedurnya seperti itu, di mention PPLN KL, berikut datanya mohon untuk diproses. Nah, ini kan datanya tadi sudah tersebar ke publik. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Kita harus melindungi data pemilih ini tadi, karena komponen datanya misalnya ada nama, ada paspor, ini berbahaya Bapak Ibu, karena ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pemilih. Baik. Gitu, Pak. Nah ini di bawah nih kita lihat ya, nih hotline PPLN KBRI Kuala Lumpur, bisa dicepetin nggak ini hotline-nya? Nah biar kelihatan, ini nomornya tadi adalah, kita lihat di bawah. Nah 0176 ya, 017645, ini gampang nih. Iya. Turun ininya. 0176450129. Ini berbagai macam pertanyaan, termasuk untuk melakukan pendaftaran untuk DPTB dan DPK bisa dilakukan di sini ya. Betul, Pak. Termasuk melalui email nih, email dari PPLN ya. Berbagai sarana media komunikasi bisa dikontak ke nomor ini untuk penjelasan lebih lanjut maupun untuk pendaftaran DPTB dan DPK. Betul. Ya. Ini sambil melihat ininya, ini ada nomor hotline ya, karena umumnya ya masyarakat banyak menggunakan WhatsApp ya. Betul. Ini kita makanya dipermudah untuk menggunakan media WhatsApp dalam hal ini. Ini emailnya juga bisa digunakan, email PPLN Kuala Lumpur. Apa ini Mbak? PPLN KL 2024 @gmail. Baik. Ini tentunya ada petugas yang sigap untuk terus mereply dari atau menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun pendaftaran baru untuk DPK dan DPTB ya. Iya, betul Bapak. Ya. Ini dari tadi kita tunggu, kayaknya udah pada jelas nih ya. Sudah pada jelas nih teman-teman. Kalau tadi bisa ini hotline-nya lagi, bukan hotline, ini telepon langsung kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung dengan Ibu Tita ini, supaya bisa lebih jelas. Ini kalau nggak ada yang bertanya, kemungkinan ada dua, Pak. Ada dua, gimana? Satu,
sudah paham sekali, itu dia. Sudah terlalu jelas. Yang kedua sama sekali nggak paham, jadi bingung apa yang mau ditanyakan. Biasanya kalau kuliah seperti itu. Iya. Tapi ini saya rasa kita harapkan insya Allah ini adalah yang pertama nih. Jadi mudah-mudahan ini sudah lebih jelas. Dan ini sebetulnya video ini kan bisa diulang ya, bisa dilihat secara berulang oleh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sahabat KBRI, sehingga nanti kalau nanti ada yang mau ditanyakan itu bisa dikontak nanti ke alamat dari atau alamat email maupun nomor WA yang ada untuk PPLN tadi ya. Betul. Nah, baik nih sambil menunggu kalau memang masih ada ini, saya ingin menanyakan untuk proses pos tadi kan sudah jelas ya, nanti ditunggu 1 bulan hingga tanggal 15. Betul. Untuk KSK itu nanti akan dimulai tanggal berapa Februari? 7? Tanggal 4. Tanggal 4 ya, 4 Februari. Di PKPU-nya mulai dari tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 10 Tanggal Februari. 10 ya. Setelah itu TPS-nya baru tanggal 11 terakhir. Ya. Tentunya nanti untuk KSK akan ada juga penjelasan ya dari atau sosialisasi yang akan disampaikan teman-teman dari PPLN Kuala Lumpur di sini. Betul. Untuk memberikan kejelasan bagaimana proses KSK seperti yang sudah kita sampaikan di sini dari Mbak Tita sebagai narasumber untuk acara metode pemilihan melalui pos. Ini penjelasannya sudah jelas dari awal. Metode pos akan juga digunakan oleh PPLN Kuala Lumpur untuk menjangkau masyarakat Indonesia di berbagai macam pelosok yang ada di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Betul. Nah, metodenya juga sudah jelas tadi, mulai dikirimkan melalui pos ya. Saya mengulang kembali. Posnya akan dibuka ada sekitar 1, 2, 3. Ada 3 amplop di sana ya. Pertama amplop plastik ya, kedua ada 1 amplop lagi, dalam 1 amplop itu ada 2 amplop lagi. Betul. Yaitu surat suara untuk calon presiden dan surat suara untuk calon DPR yang akan dipilih. Setelah itu dicoblos masing-masing ya, mana yang di calon presiden yang dituju dicoblos, dan untuk surat suara calon anggota DPR Dapil 2 DKI itu juga dicoblos. Setelah selesai coblos dimasukkan. Iya. Sebelumnya ya mungkin dilihat tentunya ada tanda tangan dari KPPS LN tunjangan pada 2 kertas suara. Nah ini ini menarik Mbak. Ini kita lihat pertanyaan yang ada di Facebook nih. Oke Pak. Ini pertama ada dari Pak Raden nih. Pak, nama saya belum terdaftar di pemilu ini, bagaimana? Bagaimana Mbak? Kan tadi udah jelasin sebetulnya. Nggak apa-apa, jelasin aja lagi. Nggak apa-apa, dijelasin lagi aja Pak. Jadi, Pak, nama saya belum terdaftar di pemilu, gimana? Tadi belum terdaftarnya karena dicek DPT online kan Pak Bu. Jadi dicek DPT online, tulisannya belum terdaftar. Ini untuk apa dulu? Untuk paspor. Kalau untuk paspor, coba dicek untuk KTP-nya. Barangkali ketika dicek untuk KTP ternyata terdaftar di Indonesia. Jadi dicoba dulu, dicek dengan kedua-duanya, dengan paspor dan dengan KTP, atau bisa juga mungkin dengan paspor yang lama. Begitu. Siapa tahu kedaftarnya masih menggunakan paspor yang lama. Jika semuanya itu sudah dicek dan ternyata belum terdaftar, maka silahkan menghubungi hotline kami. Hotline kami sangat responsif Bapak Ibu. Menghubungi hotline kami atau semua platform media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, kemudian di email juga. Nah, silakan menghubungi dan diberitahukan bahwa Bapak belum terdaftar dalam cek DPT online untuk diproses sebagai DPK, Pak. Begitu, jika belum terdaftar sama sekali. Ya, gitu Pak Raden ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau belum terdaftar, kontak saja ya. Tadi nomor WA-nya hotline dari PPLN, bisa emailnya, bisa Facebook, bisa Instagram, ya. Iya betul. Ya, yang kedua dari Lucy Lucy double nih. Beberapa bulan lalu sudah ada konfirmasi melalui WhatsApp dari KBRI untuk alamat tempat tinggal. Nah begitu aja.
Oke, ini maksudnya konfirmasi ke KBRI atau ke PPLN untuk alamat tempat tinggal. Ini untuk metode apa dulu ini? Kalau misalnya konfirmasi untuk alamat pos, jika beberapa bulan yang lalu sudah melakukan konfirmasi untuk yang metode pos, maka alamat posnya sudah kami ganti Bu Lucy jika konfirmasinya sudah dari beberapa bulan yang lalu, Pak. Tapi kalau konfirmasinya baru kemarin, Bu, saya nggak di alamat ini, saya pindah, lah sudah dicetak. Tapi ya kalau metode seperti ini bagaimana dia? Kan seandainya pindah dalam waktu ini, apakah dia bisa WhatsApp lagi untuk memberitahukan dari pihak PPLN atau KPS, bahwa saya sudah pindah gitu, bisa nggak? Oke, kalau sekarang kan proses pencetakannya sedang berlangsung, Pak. Tapi kalau selama itu masih belum dikirimkan, nanti bisa kami cari terlebih dahulu selama itu belum diterima oleh KPPS Pos, untuk kemudian kami ganti alamatnya. Oh, baik. Karena pergantian alamat itu masih diizinkan. Tetapi Bu Lucy tadi, jika misalnya terdaftarnya ternyata di alamat yang lama, boleh kembali ke alamat yang lama dicek untuk mengambil alamat yang lamanya ya. Betul. Itu kalau misalnya dikirim di kotak-kotak surat, Pak. Tapi kalau dikirimnya ke alamat kodo misalnya, atau alamat rumah, misalnya di alamat rumah Bu Lucy, oh bukan, Bu Lucy sudah pindah 3 tahun yang lalu gitu misalnya. Bu Lucy udah pindah minggu kemarin, sekarang saya Pak Yosi gitu misalnya. Nah, itu pihak pos nanti akan membawa kembali surat suaranya Bu Lucy. Jadi Bu Lucy surat suaranya nanti termasuk kategori return to sender. Jadi Bu Lucy bisa diproses untuk metode yang lainnya. Oh, baik. Gitu, Pak. Jadi tetap punya hak untuk itu. Betul. Ya. Baik. Tetap kami hak pilihnya itu tetap kami upayakan semuanya. Luar biasa. Baik, ini sekarang Farah Fauzia, bagaimana cara mendaftarnya? Dapat surat undangan atau bagaimana? Nah, ini sangat basic sekali nih pertanyaannya nih. Iya, bagaimana pertama cara mungkin mendaftar? Ini ya, mungkin pertama apakah sudah daftar? Betul. Dicek dulu. Dicek dulu, kalau memang belum daftar atau mungkin terdaftar tadi di Indonesia mungkin ya dengan KTP yang ada, ini dicek dulu ya. Kalau memang itu terdaftar di Indonesia, bisa pindah ke sini dengan DPTB ya. Betul. Ya, kalau memang belum terdaftar sama sekali, bisa mendaftarkan itu melalui DPK. Betul. Ya. Itu saja, sebetulnya sederhana. Iya. Cek nggak ada atau terdaftar di Indonesia, terdaftar tempat lain. Sudah, kalau memang ada itu DPTB dipindahkan ke wilayah atau tempat tinggal berada saat ini. Kalau nggak ada juga belum daftar, bisa masuk ke DPK ya gitu. Betul, Mbak. Nah, baik. Atau kalau misalnya nggak mau ribet, langsung saja datang ke pojok pemilu kami, langsung membawa dokumennya. Mbak, gimana caranya mendaftar? Nah, itu langsung petugas kami nanti yang akan ada di bawah, itu akan melihat oke, nomor paspornya nanti mereka yang akan mengecek, akan diinputkan, oke, ternyata ibu belum terdaftar, jadi kami masukkan ke dalam DPK ya Bu, selesai. Oh, baik. Ya, seperti itu ya Mbak Farah ya. Udah berulang-ulang tadi sudah jelaskan, mudah-mudahan jelas. Ini Bu Siti, macam mana caranya saya nak undi, saya stay Selangor. Ya, tadi udah jelaskan juga itu. Betul, Pak. Ya. Ya, tadi caranya itu dia Bu ya, bolak-balik dicek kembali di apa namanya tadi? Cek online ya. Cek DPT online. Cek DPT Pak. online. Setelah itu kalau nggak ada, mungkin dicek sana KTP di Indonesia atau ada terdaftar Indonesia, DPTB dipindahkan atau ke DPK. Betul. Nah, ini Pak Halim nih, tempat yang jauh dari pos macam mana nih Pak? Macam mana? Oke, Pak Halim boleh dicek DPT online kalau terdaftar di pos atau enggak, begitu. Jadi kalau ternyata terdaftar di pos, nanti ketika menerima surat suara pos, dikembalikannya nanti kan bisa di kotak-kotak surat, di peti-peti surat terdekat, begitu Pak. Atau tadi langsung datang ke pos, meskipun jauh, tapi metodenya itu dilihat mana yang lebih dekat datang ke pos atau datang langsung ke KBRI, atau mungkin
di sekitar rumahnya itu ada peti-peti surat, begitu Pak. Ini kalau Pak Halim terdaftar di Cek DPT Online sebagai calon pemilih dengan metode pos. Baik, ya. Sudah jelas ya Pak Halim ya. Nah, selanjutnya dari Norm Tan nih. Bisa daftar online nggak? Ya, kalau bisa linknya mana? Daftar online. Oke, daftar online di Cek DPT Online itu tadi Pak. Di Cek DPT Online, di situ ada linknya untuk pendaftaran nanti. Tapi biar lebih cepat prosesnya, melalui PPLN saja. Sudah, melalui hotline saja langsung. Linknya mana katanya? Oke, link WhatsApp-nya, nomor WhatsApp hotline kami. Oh baik, ya. Yang Langsung tadi yang di ada di situ sini saja. ya, yang di bawah nih ada Instagram, ada Facebook, ada juga nomor yang berjalan di teks running text di bawah ini, ada juga WhatsApp di sana. Tinggal langsung daftarkan sana. Tapi jangan lupa cek dulu di DPT Online. Nah ini, ya bisa cek nih di websitenya https://garis miring ya, cek DPT Online .kpu.go.id. Betul. Ya, slash lagi atau garis miring. Masukkan nomor paspor Anda, cek di mana Anda akan mencoblos, apakah di TPS, KSK atau pos. Ini langkah pertama. Betul. Langkah berikutnya baru dilihat setelah itu, kalau tidak ada bisa, atau ada mungkin di Indonesia dipindahkan ke sini, atau kalaupun tidak ada bisa didaftarkan ke PPLN wilayah kerja Kuala Lumpur dalam hal ini ya. Baik. Tadi info yang sama sudah kita ulang-ulang 20 kali. 20 kali. Mudah-mudahan ini jelas ya. Nah, ini ada lagi satu terakhir ini, Anita Gunawan. Kalau sudah terdaftar online harus datang ke TPS atau boleh ke WTC? Nah, ini gimana? Saya juga bingung datang ke TPS atau WTC ini. Jadi TPS-nya ya di WTC itu Bu Anita Gunawan. Jadi TPS kami terpusat, terpadu hanya ada satu di WTC. Jadi kalau Bu Anita sudah mendaftar online, kemudian sudah memilih melalui metode TPS, maka silakan untuk datang ke WTC. Begitu. TPS itu adalah metodenya. Metodenya TPS, WTC itu adalah tempatnya. Jadi harus datang ke TPS atau ke WTC, ya harus datang ke TPS yang berada di WTC. Begitu Bu Anita. Jadi TPS itu metode pemilihannya di TPS. Betul. TPS atau tempat pemungutan suara. Tempatnya ya di WTC ya. Betul. Di daerah mana? Cokit itu ya Mbak ya? Iya, di daerah Cokit Pak. Daerah Cokit ya. Baik, ini itu ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang sangat umum dan mendasar ya, basic, dan itu jawabannya juga berulang-ulang seperti itu. Nah, sebelum ini saya rasa itu pertanyaan sudah bisa mewakili ya dari teman-teman yang ingin bertanya untuk metode pos maupun bagaimana pendaftaran, bagaimana yang belum terdaftar, karena banyak sekali pertanyaan, Pak, bagaimana yang belum terdaftar. Nah, solusinya sudah disampaikan oleh Mbak Tita bahwa seperti tadi ya, solusinya dilakukan dengan beberapa cara. Nah, saya nggak perlu ulang lagi lah, udah berulang. Nanti jadi 50 kali nih Pak, kita mengulangnya Pak. Jadi baik, ini kita sudah 1 jam lebih nih, hampir 1 jam, 1,5 jam. Saya rasa ini sudah kita cukup ya untuk memberikan penjelasan bagi metode pos untuk kali ini, dan dengan harapan nanti sesuai dengan aturan yang berlaku ya, PKPU-nya itu tanggal 11 ya sudah bisa berjalan ya, insya Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum mungkin kita akhiri, tadi sudah ada tanya jawab melalui Facebook ya yang kita terima dari teman-teman. Apakah ada satu himbauan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau teman-teman sekalian? Oke, sudah Pak, tadi sudah disampaikan tata cara pemilihan, tata cara pendaftaran tadi atau itu mungkin sudah disampaikan. Menghimbau, ayo nih kita meriahkan pesta demokrasi. Betul. Gitu kan? Nah ini
ayo kita meriahkan pesta demokrasi. Demokrasi, Jadi jika ada yang belum terdaftar itu saya malah senang. Jadi Bu, saya belum terdaftar, itu malah justru menunjukkan semangatnya tinggi itu Pak. Oke, belum terdaftar, ayo datang ke KBRI, datang ke pojok pemilu, hubungi hotline-nya, daftar. Begitu. Ya, ini kita harapkan memang tingkat partisipasi yang meningkat tentunya ya untuk dari sebelumnya, untuk dari pemilu 2019 ke pemilu yang tahun 2024. Ya, kita harapkan bersama masyarakat, seluruh teman-teman sekalian, warga negara Indonesia yang punya ya hak pilih untuk memilih calon pemimpin nasional dan wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Legislatif atau DPR. Karena ini adalah sekali lagi adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan ini akan menentukan ya arah bagi perjalanan bangsa Indonesia dan negara Indonesia ke depannya. Betul. Ya, kita harapkan ya tentunya partisipasi ini yang sangat diharapkan teman-teman sekalian untuk bisa memberikan suaranya sesuai dengan hak yang ada pada setiap individu yang memang mempunyai hak untuk memilih suaranya dengan melalui metode yang disampaikan tadi, POS, KSK maupun TPS dalam hal ini ya. Jadi sekali lagi sosialisasi ini akan terus dilakukan ya hingga menjelang nanti pemungutan suara di TPS ya. Ini sekarang metode melalui pemungutan suara POS, selanjutnya nanti ada KSK dan nanti terakhir adalah melalui TPS. Ya. Betul, Pak. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran dari narasumber kita, Mbak Tita Oktavia Cahya Rahyu. Oke, sudah hafal. Panjang nih, ada 4 nama jadi 1 orang, gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Kalaupun masih belum jelas, masih banyak saluran yang bisa ditanyakan. Betul. Ya, bisa dicek lagi ini video ini ya, yang akan ditayangkan baik di Facebook KBRI, bisa juga dilihat di YouTube juga KBRI ya, itu nanti bisa diulang-ulang, bisa dilihat. Kalaupun masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan tadi ya ke hotline dari PPLN, Instagram PPLN, Facebook PPLN maupun websitenya juga. TikTok dan email juga semuanya ada ya. Jadi semua ini diupayakan atau diabdikan untuk semuanya, untuk melayani dari masyarakat tentunya, untuk kesuksesan pelaksanaan dari pemilu 2024 dengan harapan partisipasi yang meningkat ya. Betul. Serta pelaksanaan pemilu yang damai tentunya ya, kita harapkan bersama. Terima kasih sekali lagi Mbak Tita untuk kehadirannya dan penjelasannya yang memang sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dari saya Yosi Iskandar. Untuk itu kita harapkan teman-teman tetap semangat dan mengikuti pemilu 2024 dengan semangat dan ceria. Baik, salam dari podcast KBRI. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sejahtera buat kita semua.